Ride hailing apa yang jadi langganan kalian? Ada Gojek, Grab, InDriver, atau Maxim? Nah, ada yang baru nih ternyata. Maskapai AirAsia siap ikutan dalam kompetisi ride hailing di ASEAN, termasuk Indonesia. Lalu seperti apa skema bisnisnya kita akan coba ulas singkat dalam AirAsia Ride siap masuk Indonesia. Kita lihat slide yang pertama. Ride hailing AirAsia bernama AirAsia Ride. Dengan penuh optimisme, AirAsia mengatakan siap menggeser posisi Grab dan Gojek yang sudah lebih lama berusaha di industri ini. Peluncurannya sudah dilakukan Agustus 2021 tapi baru beroperasi di kota-kota besar Malaysia. Total pemesanan AirAsia Ride ini mencapai 6 digit per bulan dan sudah melibatkan 30.000 pengemudi. Wah, penasaran gak sih? Tapi sabar ya, karena di tahun ini AirAsia Ride baru akan berekspansi ke tetangga kita, yaitu di Thailand. Dari situ baru ke Indonesia dan juga Filipina. Lalu seperti apa skema bisnisnya? Kalau dari segi pendanaan, tim investasi AirAsia Ride ini mengaku sudah lengkap. Rencananya AirAsia ini akan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Jadi total mungkin akan ada 4 atau 5 akuisisi lagi ke depannya. Kalau kita berkaca pada AirAsia Ride yang di Thailand, di bulan Juli 2021 lalu AirAsia mengakuisisi operasi Gojek di sana dengan nilai kesepakatan saham senilai 50 juta dolar. Jadi mungkin nanti di Indonesia juga akan melakukan skema yang sama ya. Tapi AirAsia berani mengklaim kalau pihaknya punya ekosistem yang lebih lengkap dengan data-data penerbangan dari maskapainya selaku perusahaan induk. Jadi kalau kalian pernah naik pesawat AirAsia, mungkin nanti data-data kalian juga nongol. Barangkali jadi dapat diskon? Yang pasti AirAsia siap menawarkan transportasi tidak hanya penerbangan tapi juga pra penerbangan dan pasca penerbangan. Jadi misalkan Anda punya jadwal penerbangan dengan AirAsia di hari ini nih, mungkin nanti bisa booking taksi online juga untuk mengantar Anda ke bandara dan juga di saat kepulangan. Nah, tapi kita akan tunggu nanti seperti apa. Karena untuk memasuki pasar ride hailing di Indonesia itu juga banyak kompetitornya. Banyak juga yang gagal. Kita akan coba cek slide berikutnya. Ride hailing di Indonesia sebenarnya pasarnya cukup besar, tapi kita tahu banyak juga yang tidak bertahan. Saat ini yang populer adalah Gojek, Grab, InDriver, lalu ada Maxim juga. Dulu sempat ada Antrean lalu Bitcar, tapi sekarang juga tidak terlalu terdengar kabarnya. Belum lagi Uber yang kita tahu sudah angkat kaki juga dari Indonesia. Jadi memang persaingan ride hailing di Indonesia ini cukup keras ya. Selain dari pasarnya harus ada strategi untuk menarik minat para mitra pengemudi. Nah soal ini AirAsia Ride mengaku hanya fokus pada 2 pemain utama, yaitu Gojek dan Grab. Dan untuk menarik mitra pengemudi, AirAsia Ride siap memberikan strategi pembagian hasil yang menurutnya lebih menjanjikan. Jadi AirAsia Ride ini akan mengambil potongan dari mitra sebesar 15% per perjalanan. Dan tarifnya kalau berkaca dari operasional di Malaysia yaitu rata-rata 1 ringgit Malaysia per kilometer, atau kalau dirupiahkan 1 kilometernya berarti seharga Rp3.458. Dan untuk penumpang, kalau di Malaysia saat ini penumpang bisa diberi kesempatan memilih mereka mau mobil apa dan pengemudinya seperti apa. Tentunya semua pengemudi juga sudah divaksin COVID-19 juga dan secara reguler katanya akan dites COVID-19. Memang kalau bicara persaingan ride hailing itu sama sekali tidak mudah ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global juga membutuhkan komitmen yang tinggi. Kita akan coba cek di slide berikutnya. Kalau bicara ride hailing global, mungkin yang paling kental adalah kisah tentang Uber, perusahaan yang sebelumnya dikagumi karena menjadi juara ride hailing global, lalu kemudian terancam kebangkrutan. Dalam waktu singkat, Uber beroperasi di 600 kota pada 70 negara di dunia. Uber juga dikenal punya 50 juta pelanggan dan 3 juta mitra pengemudi. Nilai transaksinya juga naik tajam dari 2013 yang baru berkisar di 0,7 miliar dolar AS hingga 2017 mencapai 37 miliar dolar AS. Tapi dalam hingar-bingar capaian ini sebenarnya Uber merugi. Di 2016 kerugian Uber mencapai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi meskipun skala bisnisnya membesar, tapi ternyata di balik itu juga utangnya semakin besar dan akhirnya mempengaruhi kinerjanya. Dan meski kalau dibanding perusahaan taksi konvensional, Uber ini bisa menurunkan biaya operasional seperti mulai dari perawatan kendaraan, tapi mitra pengemudinya tetap harus membayar biaya operasional dan BBM. Kalau di perusahaan taksi konvensional, biaya operasional sepenuhnya ditanggung. Tapi ya tentu pengemudi tidak mendapatkan pembagian hasil sebanyak di Uber. Jadi akhirnya pengemudi meminta penghasilan yang lebih besar. Nah inilah yang akhirnya menyebabkan perlahan Uber semakin redup. Belum lagi kalau bicara soal cicilan mobil dan kalau terjadi kecelakaan, nah artinya ada risiko gagal bayar yang harus diderita oleh pengemudi. Akhirnya monopoli Uber jadi merugikan pengemudi. Di sisi lain, harga tarif Uber murah gila-gilaan karena subsidinya yang besar. Jadi ya tidak pernah untung dan akhirnya terhenti akibat buntu finansial. Di Indonesia sendiri, Uber akhirnya memutuskan hengkang dan menjual unit bisnisnya pada Grab. Inilah yang terjadi pada perusahaan ride hailing
juara sekelas Uber. Lalu apakah AirAsia Ride akan bernasib sama? Nah, kalau berkaca pada pengalaman ini harusnya AirAsia Ride lebih matang dan terukur ya. Tapi harus diakui, sudah banyak yang berubah pasca pandemi ini dan menjadi tantangan bagi bisnis ride hailing ke depannya. Kita akan coba cek slide berikutnya. Untuk masuk ke pasar Indonesia, tantangan AirAsia Ride cukup besar karena sebagian besar sudah dikuasai oleh Gojek dan Grab. Kalau menurut laporan dari Frost and Sullivan, pasar ride sharing ini akan terus tumbuh meskipun kepemilikan kendaraan pribadi relatif tinggi di beberapa negara ASEAN. E-hailing akan mempermudah masyarakat menghadapi kesulitan parkir dan juga tarif parkir yang tinggi seperti di perkantoran atau di pusat perbelanjaan di mal-mal begitu ya. Tapi jangan lupa, dengan adanya pandemi ini orang juga terus membatasi kontak fisik dengan orang yang tidak dikenal. Jadi tidak semua orang percaya juga untuk naik kendaraan orang lain atau duduk di sebuah kendaraan bersama dengan orang lain dengan jarak yang dekat meskipun sudah divaksin ataupun juga sudah menjalankan protokol kesehatan. Nah, COVID-19 ini menciptakan trauma untuk sebagian orang. Apakah secara signifikan akan mempengaruhi pertumbuhan industri ride hailing? Nah, belum ada studi yang mendalami hal tersebut, tapi yang pasti dari segi bisnis sendiri, bahkan dari sebelum pandemi, bisnis ride hailing ini adalah bisnis yang sangat tricky dan membutuhkan banyak modal untuk bisa bersaing harga dengan kompetitornya. Keuntungan untuk konsumen ya jadi semakin banyak pilihan untuk melihat mana nih kira-kira yang lebih murah. Sobat Cuan juga pasti suka kan transportasi murah, tapi yang paling penting ya tentu lagi-lagi adalah segi keamanan.